Ya, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan Kepala Bidang Mitigasi dan Gempa Bumi Tsunami BMKG, Pak Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Bu. Ya, baik Pak Daryono, kami ingin mengkonfirmasi kembali terkait dengan benar gempa terjadi berpusat di Pandeglang, Banten ya Pak ya, dan ada update informasi terkini Pak terkait hal tersebut? Baik, Bu. Pada pukul 21:47 tadi terjadi gempa tektonik di kedalaman menengah. Jadi masyarakat tidak perlu panik dan waspada karena ini ada di kedalaman menengah, bukan kedalaman dangkal. Oke. Sehingga meskipun gempa bumi ini memiliki mekanisme sumber patahan naik, tapi karena kedalamannya ada di kedalaman menengah 75 km, maka tidak akan terjadi berpotensi tsunami. Sementara kekuatannya juga relatif kecil, Bu. Jadi tidak ada yang patut dikhawatirkan, sehingga masyarakat tetap tenang. Baik, Pak, meskipun ini tidak perlu dikhawatirkan, tapi adakah kemungkinan atau potensi gempa susulan, Pak? Kita akan terus memantau, Bu, karena ini kan baru saja terjadi, sehingga monitoring di Pusat Gempa Nasional akan terus bekerja dan memantau, sehingga kita pun akan terus menyampaikan update dari gempa susulan jika terjadi. Tetapi saya punya sebuah pemikiran bahwa tampaknya gempa bumi ini tidak terlalu besar, sehingga tidak akan timbul gempa susulan yang lebih besar, gitu, Bu. Baik, meskipun hipotesa Anda kemudian mengatakan bahwa gempa ini tidak ada potensi susulan begitu, tapi adakah himbauan dari BMKG sendiri terhadap warga khususnya yang tinggal di sekitar daerah Pandeglang begitu, Pak? Ya, bagaimana juga kita akan tinggal di zona aktif gempa bumi, jadi masyarakat pesisir tetap memiliki kewaspadaan, meskipun kewaspadaan itu tidak harus terus menjadikan kita dilanda kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita terus waspada bahwa kita sudah memiliki sistem peringatan dini yang sudah bekerja dengan baik, sehingga jika ada apa-apa kita akan segera sampaikan, kita informasikan, karena memang tugas dan fungsi kami adalah menyampaikan informasi secara tepat dan akurat untuk keselamatan masyarakat. Oke, baik Pak, berdasarkan secara umum berdasarkan kondisi cuaca ataupun juga pergeseran lempengan ataupun juga patahan begitu Pak, apakah untuk saat sekarang ini memang potensi gempa akan mungkin cukup masif terjadi di beberapa wilayah begitu Pak? Sekali lagi bahwa kita memang ada di zona tumbukan lempeng, sehingga aktivitas gempa bumi terjadi itu sebuah keniscayaan dan terus akan terjadi. Namun demikian kita akan terus pantau bahwa aktivitas gempa bumi ini tidak harus besar, sehingga kita tidak usah terlalu khawatir berlebihan. Kita akan terus memantau bahwa aktivitas gempa bumi ini sebuah mekanisme yang lazim terjadi di zona tumbukan lempeng, di mana kita juga banyak terdapat patahan aktif, sehingga apa yang menjadi tugas kita di BMKG akan terus kita lakukan sebaik-baiknya untuk monitoring ini, Bu. Baik, terima kasih Pak Daryono, Kabid Mitigasi dan Gempa Bumi Tsunami BMKG. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih, Bu. Selamat malam.